Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam pesantren virtual Pesmadin, pesantren mahasiswa Diniyah FEBI IAIN Surakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu mengenai mandi wajib. Apa yang akan kita pelajari dalam materi ini? Yang pertama yaitu mengenai pengertian mandi wajib. Apa sih mandi wajib itu? Kemudian apa saja yang menyebabkan kita harus melakukan mandi wajib? Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara melakukan mandi wajib tersebut? Kemudian yang keempat, apa saja rukun dan syarat sahnya mandi wajib. Kemudian yang terakhir yaitu apa saja mandi-mandi yang disunahkan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian mandi wajib. Apa sih mandi wajib itu? Mandi wajib merupakan sebuah aktivitas di mana kita meratakan seluruh tubuh kita dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian kenapa kita harus mandi wajib? Di antaranya ada 5 hal yang menyebabkan kita harus mandi wajib, yaitu yang pertama, keluarnya mani karena syahwat, baik dalam keadaan tidur ataupun terjaga. Kemudian yang kedua yaitu berhubungan badan meskipun tidak keluar mani. Kemudian yang ketiga yaitu ketika seorang perempuan berhenti dari haid ataupun nifas. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika ada wanita kafir yang masuk dalam agama Islam. Kemudian yang keempat yaitu ketika ada seorang muslimah yang meninggal dunia. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu bagaimana ketika ada mani yang keluar karena syahwat, baik ketika kita dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan terjaga. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang hak. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, jika dia melihat air mani setelah ia bangun. Kemudian ada seorang perempuan yang bermimpi, kemudian ketika bangun tidak terdapat bekas mani yang keluar. Apakah dia harus mandi wajib atau tidak? Maka para ulama dalam hal ini bersepakat bahwa dia tidak diharuskan untuk mandi wajib. Kenapa? Karena mandi wajib itu keluar karena ada syaratnya, yaitu keluar maninya. Ketika dia bermimpi, dalam keadaan mimpi kemudian dia bangun dan ternyata tidak mendapati ada mani yang keluar, maka dia tidak diharuskan untuk mandi wajib. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika seseorang berhubungan badan meskipun tidak keluar mani. Ini tentunya untuk para perempuan yang sudah menikah. Didasari dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga bahwa jika ia telah duduk di antara anggota tubuh istrinya yang 4, kemudian ia membuatnya kepayahan, ini untuk kiasan bagi suami istri yang berhubungan, maka ia wajib untuk mandi. Kemudian yang selanjutnya yaitu, nah ini yang sering dialami oleh teman-teman semuanya, yaitu ketika haid. Yaitu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Fatimah, yang artinya bahwa jika datang haid maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah selesai atau telah lewat masa haid tersebut maka mandilah dan sholatlah. Mandi di sini dalam artian diharuskan untuk mandi wajib. Kemudian yang selanjutnya yaitu masuknya wanita kafir ke dalam agama Islam. Ini hadisnya lumayan panjang, diceritakan bahwa dulu Sumamah Al-Hanafi pernah ditawan oleh pasukan muslim yang kemudian Nabi mendatanginya, kemudian seraya berkata, apa yang engkau hendaki? Yang intinya adalah di dalam hadis tersebut Sumamah telah
masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Kemudian Rasulullah membebaskan dan membawanya ke kebun milik Abu Thalhah, kemudian menyuruhnya untuk mandi. Maka ia pun mandi dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Selanjutnya Nabi bersabda, telah baik Islam saudara kalian ini. Berdasarkan hadis tersebut, kita ketahui bahwa ketika ada seseorang kafir yang masuk dalam agama Islam, maka ia diharuskan untuk mandi wajib. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika ada seorang wanita muslimah yang meninggal dunia. Menurut ijma' para ulama bahwa ketika ada seorang wanita muslimah yang meninggal dunia, maka dia diwajibkan untuk dimandikan. Sebagaimana bahwa dulu Rasulullah pernah memerintahkan untuk memandikan putrinya, yaitu Zainab, ketika Zainab meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara melakukan mandi wajib? Ini didasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu istri Nabi, bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian beliau berwudu, sebagaimana wudu ketika mau sholat. Kemudian beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menggosokkan ke kulit kepalanya. Kemudian beliau menyiramkan air tersebut ke kepalanya dengan cidukan 2 telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, maka kita ketahui bahwa tata cara dalam mandi wajib yaitu alangkah baiknya ketika kita mengawali sesuatu yang baik dengan membaca basmalah, maka yang pertama adalah kita membaca basmalah, kemudian berniat untuk mandi wajib. Baik itu bisa dilafalkan dengan niatan nawaituhu slalirofil hadasil akbari fardolillahi ta'ala, atau cukup di dalam hati saja. Kemudian yang selanjutnya, mencuci kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan kemaluan kita agar tidak ada yang tertinggal kotoran-kotorannya. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu seperti sebagaimana kita mau melakukan sholat. Kemudian membasuh kepala kita sebanyak 3 kali, dan juga yang terakhir menyiramkan air ke seluruh tubuh kita. Kemudian rukun dan sunnah untuk mandi wajib. Yang pertama rukunnya hanya ada 2, yaitu yang pertama yaitu niat, bisa kita lafalkan atau bisa di dalam hati kita. Kemudian yang kedua yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuh kita. Kemudian sunah-sunah di dalam mandi wajib, yang pertama mencuci kedua tangan kita, kemudian mencuci kemaluan kita, dan juga berwudu. Yang selanjutnya yaitu mandi yang disunahkan. Ada beberapa, yaitu 6. Yang pertama yaitu mandi ketika hari Jumat, kemudian yang selanjutnya yaitu mandi ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang selanjutnya mandi setelah kita memandikan mayat, kemudian mandi ketika hendak ihram, dan mandi ketika masuk kota Mekah, dan ketika kita pingsan dan kemudian tersadar dari pingsan kita. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa kenapa kita disunahkan mandi ketika hari Jumat, didasarkan pada hadis tersebut bahwa jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah ia melakukan mandi. Yang kedua, mandi yang disunahkan yaitu mandi ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Ibnu Abbas berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi pada 2 hari raya tersebut, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya yaitu mandi setelah memandikan mayat. Ini diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmizi, di mana Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, setelah memandikan mayat maka hendaklah mandi, dan setelah memikulnya maka hendaklah kalian berwudu. Kemudian yang keempat yaitu ketika hendak memakai ihram. Ini didasarkan pada hadis riwayat Tirmizi juga, di mana Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata,
bahwa ia melihat Nabi Muhammad SAW melepas pakaian beliau yang dijahit, lalu beliau mandi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mandi ketika hendak memasuki kota Mekah. Hal ini dianjurkan untuk dilakukan berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, bahwa Nafi berkata, Ibnu Umar tidak pernah memasuki kota Mekah kecuali ia bermalam terlebih dahulu di Dzituwa sampai waktu pagi datang. Setelah itu ia mandi dan baru memasuki kota Mekah pada siang harinya. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukannya. Mandi yang disunahkan yang terakhir yaitu mandi setelah tersadar dari pingsan. Hal ini sebagaimana disampaikan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah berkata, dulu aku pernah menemui Aisyah, kemudian menanyakan, maukah engkau menceritakan apa yang terjadi ketika Rasulullah sakit? Kemudian Aisyah menceritakan bahwa ketika Rasulullah sakit berat, kemudian beliau pingsan. Ketika sadar, beliau bertanya, apakah sudah masuk waktu sholat? Gitu. Kemudian Rasulullah meminta untuk membawakan air di dalam bejana. Kemudian Rasulullah melakukan mandi dan juga kemudian karena Rasulullah sakit berat, beliau pingsan kembali. Kemudian berdasarkan hadis itu, maka ketika ada seseorang yang pingsan, kemudian ia tersadar, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah tadi, bahwa beliau ketika sadar dari pingsan, kemudian melakukan mandi, kemudian baru berwudu dan juga melaksanakan sholat. Didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian tadi materi yang telah saya sampaikan mengenai mandi wajib. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, mahasiswa FEB IAIN Surakarta. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan juga yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.